Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Jadi bab untuk hari ini itu adalah isolasi, seleksi, dan identifikasi mikroba, ya. Dimana sebelum saya melanjutkan untuk perkuliahan kita, jadi sebelumnya harus tahu dulu ya isolasi itu apa, kemudian seleksi dan identifikasi mikroba. Tentunya tidak hanya sekedar tahu ya pengertiannya apa, tapi juga berkenaan dengan tujuan ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait bab tentang isolasi. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya terkait isolasi itu apa, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya bahwasannya yang menjadi objek ya, objek yang akan diisolasi itu adalah mikroba ya. Tentunya pula dalam hal ini kita tidak boleh menyamakan ketika objek kita itu bersifat makro. Kalau yang bersifat makro tentu kita akan lebih mudah untuk mengamati karena tidak membutuhkan alat secara khusus ya, seperti mikroskop atau mungkin teknik-teknik isolasi lainnya yang itu menggunakan media ya untuk pengkulturan mikroba. Nah, untuk sumber, jadi sumber dari mikroba itu sifatnya sangat luas ya, karena kita tahu apa yang ada di lingkungan kita, bahkan di dalam tubuh kita dan di bagian tubuh kita itu dipastikan sudah ada mikroba ya. Jadi mikroba itu sifatnya sangat universal ya, artinya di segala lingkungan itu ada. Nah, untuk sumber, di sini sumber itu sifatnya memang itu adalah habitat asli ya dari mikroba tersebut, yang tentunya kita juga tidak boleh menyamakan antara satu mikroba dengan mikroba yang lain. Dan istilah mikroba itu pengertiannya masih sangat luas ya, atau istilahnya masih sangat luas ya. Jadi mikroba itu tidak hanya dari golongan bakteri saja. Jadi kalau semisal itu ada fungi, di mana fungi itu yang bersifat mikroskopis ya, itu juga termasuk ke dalam mikroba ya. Jadi mikroba itu saya ingatkan lagi makhluk hidup yang bersifat uniseluler ya. Jadi tipe selnya adalah prokariot. Meskipun tidak semuanya ya, ada yang sifatnya eukariot, tetapi dia juga masuk ke dalam golongan mikroorganisme ya, yang bisa dikatakan dia bersifat uniseluler juga, tetapi secara karakteristik selnya itu bukan prokariot seperti bakteri, tetapi masuk ke dalam eukariot. Untuk sumber alami itu dari mikroba atau habitat alaminya itu bisa diperoleh dari tanah ya, air, tanaman, hewan, limbah ini paling banyak ya. Dan jumlah serta jenisnya pun sangat beragam ya. Jadi manusia pun sebetulnya bisa dikatakan sebagai sumber alami ya atau habitat alami dari mikroba. Hanya saja kita harus pilah-pilah ya bahwasanya mikroba di dalam tubuh kita itu kalau memang itu yang bersifat mutualisme untuk kita atau memang bersifat alami untuk kita yang memang membantu dalam proses metabolisme dalam tubuh kita itu wajib untuk dipertahankan. Tetapi kalau yang tidak atau yang bersifat patogen, nah ini wajib untuk dihilangkan karena tentunya akan menyebabkan berbagai risiko terkait kesehatan ya, yang tentunya ini sangat berbahaya. Nah, istilah isolasi itu tentunya kita harus paham dulu ya, isolasi itu berarti kita memindahkan ya, memindahkan mikroba yang itu ada di habitat asli ya atau yang ada di alam itu di tempat yang memang kita buat secara khusus ya, yang harapannya kita bisa menumbuhkan itu dalam skala laboratorium ya. Tentunya dalam hal ini kita juga harus jeli ya kebutuhan-kebutuhan yang memang itu sangat urgent ya harus ada untuk si mikroba tersebut. Dari apa saja? Yang jelas yang pertama adalah nutrisi ya.
nutrisi, kemudian ketersediaan oksigen kalau memang itu jenis mikroba yang harus ada oksigen untuk tumbuh ya, atau mungkin suhu yang memang diatur sesuai dengan pertumbuhannya dan lain-lain ya, pH dan segala macam. Nah, tentunya dengan isolasi ini tuh kita melakukan proses yang disebut sebagai seleksi ya, memilih gitu ya, memilih mikroba yang kita inginkan. Ini kembali lagi dengan tujuan ya. Jadi tadi saya menyebutkan tidak hanya kalian harus tahu pengertiannya apa, tetapi juga harus tujuannya apa dilakukan isolasi tersebut ya. Karena mikroba ini sudah menjadi topik yang selalu hangat untuk dibicarakan ya, apalagi untuk source energi gitu ya. Yang kita tahu bahwasanya sumber daya alam ya atau SDA yang ada di bumi ini semakin hari semakin mengalami penurunan ya. Artinya kalau kita mengambil sumber energi itu dari tumbuhan, dari hewan, tentunya ini akan mengorbankan segala macam ya makhluk hidup. Akhirnya kalau tidak ada upaya untuk kalau misalkan itu adalah tanaman ya, reboisasi atau pemeliharaan kembali kalau itu adalah hewan, itu tentu akan banyak tanaman dan hewan yang punah begitu. Nah, kalau kita menggunakan mikroba, kita tahu bahwasanya mikroba ini sifatnya sangat mudah sekali untuk tumbuh ya dan bereproduksi. Jadi kalian sudah mendapatkan materi tentang bab pertumbuhan dan reproduksi dibandingkan saja ya dengan hewan dan tanaman. Mereka bisa melakukan pembelahan sel yang bersifat biner ya, tidak membutuhkan induk lain atau mikroba lain ya. Jadi bisa dari apa namanya induknya tunggal begitu. Sedangkan kalau tanaman dan hewan tentu membutuhkan yang namanya induk yang sesuai dengan jenisnya, tentunya yang berbeda gamet seperti itu ya, jantan dan betina. Nah, dengan adanya seleksi mikroba ini diharapkan kita akan memperoleh yang namanya kultur murni ya. Kultur murni yang memang itu adalah mikroba yang kita inginkan. Kenapa? Kalau memang ini tujuannya untuk industri ya, karena penting sekali. Misal kita ingin mendapatkan mikroba yang secara spesifik itu menghasilkan enzim amilase misalkan. Nah, tentunya bakteri ya kalau itu adalah penghasil enzim ya, bakteri misalkan ya, bakteri itu harus memang spesifik yang menghasilkan enzim dan secara identifikasi itu juga harus sesuai gitu ya, jadi tidak boleh salah ya. Nah, untuk kultur murni ini kembali saya ingatkan ya bahwasanya tidak mungkin kita mendapatkan isolat itu hasil isolasi ya, yang sifatnya itu adalah satu spesies atau satu jenis bakteri ya, yang bisa kita amati kalau memang itu adalah bentuk kultur ya. Kalau kultur ini kan sifatnya masih hidup ya, bakteri tersebut tumbuh begitu yang bisa kita lihat. Nah, itu tidak mungkin bisa dalam bentuk spesies atau tunggal ya, tapi biasanya kita bisa mengamati dalam bentuk koloni. Jadi dalam koloni itu di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan dari bakteri tertentu yang sifatnya sama ya, yang memang itu sudah dikategorikan dalam satu spesies yang sama. Makanya dia membentuk satu koloni ya. Nah, istilah kultur murni ini juga bisa diartikan sebagai semua sel yang berasal dari populasi mikroba yang identik ya, atau yang sama, yang berasal dari satu induk yang sama, yang tentunya dapat kita lihat dari apa? Dari morfologi dan fisiologinya. Jadi begitu caranya untuk mendapatkan kultur murni dari mikroba yang ada di alam ya. Jadi kalau yang di alam itu misalkan kalian mengambil satu apa namanya, satu sendok tanah misalkan. Nah itu belum bisa dikatakan di dalamnya itu hanya ada satu jenis bakteri, tidak ya. Tentu akan beraneka ragam dan tentunya pula tidak hanya bakteri, pasti di sana ada jenis fungi ya. Makanya kita perlu menumbuhkan secara buatan ya, yang itu dilakukan di lab ya, untuk betul-betul mendapatkan kultur murni yang kita inginkan. Nah, setelah mendapatkan kultur murni yang itu berupa koloni tadi ya, nah tahap selanjutnya itu harus melakukan identifikasi.
Ya, identifikasi itu tujuannya untuk memastikan betul-betul koloni yang kita peroleh itu adalah mikroba yang kita maksud, ya, atau mikroba yang betul-betul tidak ada campuran yang lain. Nah, itu tujuan identifikasi tentunya kita ingin mengetahui kejelasan ya, jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, identifikasi itu ada beberapa cara ya tentunya. Yang jelas untuk mikroba kita bisa mengamati dari segi morfologi dan fisiologi. Meskipun tidak secara tunggal begitu ya, meskipun bisa sih secara tunggal, tapi biasanya kalau pengamatan secara tunggal itu tidak dalam bentuk kultur murni ya, atau melakukan pengkulturan atau pembiakan, tidak melalui itu. Biasanya kita cukup melakukan pengamatan mikroskopis yang itu menggunakan pewarnaan. Tapi kembali lagi kalau pengamatan secara mikroskopis atau pewarnaan itu bakteri sudah dalam keadaan yang off gitu ya, atau sudah mati begitu, tidak bisa tumbuh lagi seperti yang kita tumbuhkan di cawan petri yang berisi media atau pembiakan atau istilahnya adalah kultur ya, pengkulturan. Nah, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi? Misalkan itu adalah bentuknya ya, warna yang dimunculkan begitu, karakteristik fisiologisnya bagaimana. Kita sudah punya panduan khusus ya untuk mengetahui. Sama halnya dengan hewan, sama halnya dengan tumbuhan begitu. Jadi ada panduan sendiri. Nah, kalau untuk bakteri atau mikroba itu biasanya kita menggunakan buku panduan khusus ya untuk mengidentifikasi bakteri yang kita amati yang itu dalam bentuk koloni misalkan ya, yang itu kita bisa menggunakan buku yang bernama Bergey Manual ya. Jadi panduan itu memang sangat lengkap sekali di dalamnya, yang itu bisa untuk membedakan spesies bakteri ya berdasarkan perbedaan fenotip isolat. Jadi nanti yang diamati adalah hasil isolasi yang berupa koloni ya. Nah, setelah kita melakukan tahap untuk pengkulturan, di mana kita melakukan proses isolasi ya, dengan catatan khusus untuk menyeleksi mikroba yang kita inginkan, kemudian kita melakukan identifikasi ya. Nah, setelah kita betul-betul yakin kalau memang itu adalah bakteri yang kita maksud atau mikroba yang kita maksud, maka selanjutnya kultur itu harus disimpan ya. Tentunya penyimpanan ini dilakukan dengan teknik yang tepat agar apa? Agar usianya panjang. Karena ketika nanti kita akan menggunakan lagi itu sudah tersedia. Hanya tinggal ditumbuh ulang ya. Jadi dipindahkan di tempat cawan petri yang baru yang berisi media baru, nanti dia akan berkembang biak di sana dan akan melakukan pertumbuhan di sana. Tentu itu akan jauh lebih mudah daripada kita harus mendapatkan dari alam. Jadi kalau misalkan itu sudah dalam bentuk kultur murni, tinggal dipindahkan saja. Jadi tidak perlu dilakukan pengenceran ya. Jadi beda dengan yang kita langsung ambil di alam. Nah, ini adalah buku Bergey Manual ya. Jadi di dalam buku ini itu sudah ada sistematik apapun itu yang berkenaan dengan morfologi dan fisiologi dari golongan arke dan bakteria. Jadi kalau bakteria memang tidak bisa diamati yang itu secara tunggal ya. Biasanya itu yang diamati itu hasil dari isolasi, yaitu berupa koloninya. Nah, kita masuk ke isolasi mikroba. Tadi sudah tahu ya bagaimana memindahkan secara prinsip ya, yang itu kita ambil sampel dari alam, yang itu sampelnya bisa berupa padatan atau berupa cairan atau mungkin berupa gas gitu ya. Dalam ruangan pun kita bisa melakukan isolasi untuk mikroba begitu. Nah, istilah isolasi mikroba itu berawal dari apa ya, bisa dikatakan yang tadi saya sebutkan, ketika berada di lingkungan itu sifatnya masih sangat beragam ya. Jadi mikroorganisme yang ada di lingkungan alami atau di habitat alam itu masih bersifat campuran. Nah, tentunya ini sangat sulit sekali kita untuk menentukan mana jenis bakteri yang bisa menghasilkan enzim tertentu, misalkan yang memang kita inginkan ya. Apalagi dalam dunia industri itu spesifik, tidak boleh salah begitu ya, apalagi itu akan diproduksi secara massal ya, dan itu juga untuk kepentingan kehidupan manusia, tentunya tidak boleh sembarangan dan tidak boleh salah begitu.
Nah, oleh karena itu dengan melihat fenomena seperti ini, apalagi ketika mikroorganisme itu ada di alam, kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Bahkan di lingkungan kita saja pun kita tidak bisa lihat ya. Bahkan yang ada di tangan kita, bahkan yang ada di HP kita, ada di meja kita itu tidak bisa kita lihat ya. Jadi oleh karena itu kita butuh butuh tahap proses untuk memisahkan ya, memisahkan dari habitat aslinya yang memang betul-betul itu yang kita inginkan ya. Oleh karena itu dibutuhkan proses isolasi dan purifikasi ya. Jadi kalau isolasi itu adalah proses untuk memisahkan dari mikroba lain ya. Kalau purifikasi itu untuk memurnikan mikroba dari bagian-bagian yang lain. Itu adalah tahap akhir nantinya ketika sudah dihasilkan produk ya. Jadi kalau misalkan yang kita ambil adalah bakterinya, berarti bakterinya yang kita filter begitu. Tapi kalau yang kita ambil adalah produknya, yaitu berupa metabolit sekunder, ya berarti produknya itulah yang kita ambil atau yang kita murnikan ya, atau dalam bahasa kita sebut sebagai purifikasi. Nah, di sini dengan proses isolasi, purifikasi ini untuk mengetahui jenis ya, jenis, kultur ya, morfologi, fisiologi yang semua itu adalah karakteristik dari mikroorganisme ya. Yang kembali lagi tujuannya untuk mendapatkan kultur murni yang kita sebut sebagai isolat ya. Jadi sebetulnya istilah isolat itu tidak hanya untuk bakteri saja ya. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan untuk memisahkan dari bagian-bagian yang lain yang betul-betul itu adalah bagian yang kita inginkan dan sifatnya tunggal. Nah, itu kita sebut sebagai isolat. Ya. Bahkan di dunia tumbuhan pun juga begitu. Misalkan kita ingin mendapatkan metabolit sekunder dari tumbuhan, yaitu berupa senyawa aktif ya, yang bisa kita kembangkan untuk bahan herbal atau bahan obat herbal begitu. Nah, kalau misalkan itu belum dilakukan proses apa kayak semacam screening ya, screening dan penapisan senyawa yang memang itu dipisahkan dari senyawa-senyawa yang lain, nah itu masih bersifat campuran. Tapi kalau sudah kita murnikan ya atau kita lakukan proses isolasi, nah itu senyawa yang kita inginkan itulah yang akan kita ambil. Nah, senyawa itu kita sebut sebagai isolat gitu ya. Jadi isolat itu adalah kultur murni kalau itu bakteri, kalau itu pada tumbuhan itu senyawa yang memang itu tunggal atau murni yang itu kita ambil dari tumbuhan. Nah, kemudian isolat yang diperoleh, kalau ini berkenaan dengan bakteri tadi, ya berarti isinya adalah bakteri ya, yang itu berupa koloni bakteri yang diperoleh tadi dengan proses isolasi untuk ditumbuhkan. Ditumbuhkan di mana? Kita sesuaikan gitu ya. Nutrisi, sesuaikan suhunya, sesuaikan dengan kondisinya, memang harus betul-betul dalam kondisi steril ya. Kenapa? Karena kalau tidak steril, nanti itu tadi terjadi kontaminasi. Apa itu kontaminasi? Ikut masuknya bakteri atau mikroba lain di dalam tempat atau wadah yang nantinya sebagai tumbuh kembangnya si bakteri ya. Nah, kita biasa menggunakan istilah media agar ya. Kalau itu berupa media padat ya, tapi juga bisa menggunakan media cair kalau itu berupa cair atau tidak menggunakan agar begitu. Tapi kita lihat dulu untuk tujuannya apa. Biasanya kalau untuk pengamatan koloni, kita harus menggunakan media yang bersifat padat ya, yang itu harus ada komponen agarnya. Tapi kalau kita untuk identifikasi misalkan aktivitas bakteri untuk menghasilkan gas misalkan ya. Karena gas itu kan kalau di dalam media cair itu akan lebih mudah teramati dengan adanya gelembung-gelembung atau kekeruhan yang muncul di sana ya. Jadi kalau semisal dia padatan itu nggak akan bisa timbul gelembung-gelembung itu. Tapi kalau dalam media cair itu bisa. Oleh karena itu kita untuk memilih jenis media apa yang tepat itu tergantung dari tujuan kita apa. Ya, bukan berarti E. coli misalkan untuk mengetahui aktivitas E. coli itu menggunakan media cair. Berarti E. coli nggak bisa ditumbuhkan di media padat, itu tidak. Kedua-duanya itu bisa selama nutrisinya cocok gitu. Tapi semua itu tergantung dari tujuan kita untuk apa.
Apakah memang untuk mengkulturkan dengan catatan untuk perbanyakan koloni atau untuk identifikasi saja? Kalau identifikasi kita cukup menggunakan media cair ya. Tapi kalau untuk proses kultur, apalagi sampai ada nanti proses isolasi untuk mengambil koloni yang memang itu sifatnya sudah kultur murni atau tunggal untuk dikembangkan lagi, untuk ditumbuhkan lagi sehingga dia menghasilkan metabolis sekunder. Nah, itu kita menggunakan media agar atau media padat ya. Nah, ini dalam apa namanya proses pengkulturan itu biasanya kita mengenal yang namanya media kultur ya. Media kultur itu artinya adalah media atau tempat tumbuhnya yang memang itu wajib ada ya proses pengkulturan. Jadi media kultur mikroba itu bisa dikatakan sebagai sumber nutrisi. Ya, ini menjadi pokok utama ya yang menentukan apakah bakteri atau fungi ya yang akan kita tumbuhkan itu mau berlanjut ke tahap berikutnya ya untuk proses pertumbuhannya. Tapi kalau di awal sudah tidak cocok dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya tentu tidak akan terjadi proses atau fase eksponensial ya atau fase pertumbuhan. Nah, di sini dikenal ada media Na dan media Np. Sebetulnya kedua-duanya ini bisa dikatakan sama ya. Kenapa saya katakan sama? Karena media basal semua atau media dasar semua. Ya, artinya kalau media dasar itu diperuntukkan untuk semua jenis mikroba itu bisa. Akhirnya bisa tumbuh semua di situ. Kecuali kalau memang kita sudah tahu secara spesifik jenis bakteri apa yang akan kita tumbuhkan, kita bisa menggunakan jenis media yang kita sesuaikan secara spesifik untuk bakteri tersebut gitu. Tapi kalau kita masih screening ya, masih ingin mengetahui yang ada di sampel itu adalah bakteri apa, kita kan belum bisa pasti ya di dalam segegam tanah itu ada bakteri apa saja, ada fungi apa saja. Biasanya kita menumbuhkan secara umum dulu di media Na kalau memang itu adalah dalam bentuk media padat, dan media dasar media cair Nb itu kalau dalam bentuk cair ya. Nah, tentunya bedanya juga itu dari ada tidaknya agar. Jadi kalau media Na itu dia bersifat padat ya, jadi ada bagian agar, sedangkan kalau untuk Nb itu tidak ya. Nah, kita perhatikan juga secara fungsi penggunaannya pun sama ya, karena itu juga sebagai bagian dari media dasar untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri ya, dan tujuannya untuk mengisolasi mikroorganisme dalam kultur murni sama begitu. Dan apakah bisa ketika bakteri itu yang awalnya ditumbuhkan di media Na terus kita pindahkan ke media Nb? Ya bisa. Begitu pula sebaliknya. Dari media Nb, kalau memang itu dalam bentuk cair, dipindahkan ke media Na, iya juga bisa, begitu. Semua tergantung dari teknologinya, cara sterilisasinya. Kenapa? Karena proses perpindahan tentu akan berisiko berkontak dengan udara ya. Jadi ketika cawan Petri itu dibuka, kan otomatis ada kesempatan mikroba lain juga ikut masuk, begitu. Makanya kita butuh yang namanya meja kerja yang kita sebut sebagai laminar airflow ya atau LAF itu. Yang didesain memang di situ ada sinar UV ya. Jadi sebelum digunakan itu di UV dulu, tapi bukan pada saat penggunaan di UV ya, nggak boleh, itu sifatnya bahaya. Jadi sebelum digunakan paling tidak 10 menit ya, kita UV dulu, blowernya dihidupin begitu ya, setelah itu dimatikan, baru kita gunakan untuk menanam ya. Jadi istilahnya tuh pengkulturan tuh sama dengan menanam ya, menanam bakteri pada media. Nah, ini adalah kandungan dari media Na ya. Jadi ada pepton, ada ekstrak daging sapi ya, ada agar, ada NaCl. Kalau pada Nb itu sama ya, komposisinya sama. Yang itu terdiri dari beef ya, beef ekstrak ya, sama daging sapi sebagai sumber karbon dan pepton itu sebagai sumber nitrogen. Jadi pepton sama beef ini sama ya peruntukannya, jadi untuk sebagai sumber karbon dan sumber nitrogen. Dan juga ada NaCl ya kalau pada Nb. Yang beda itu ada di agar. Kalau pada media Na itu ada agar, kalau media Nb itu enggak ada. Dan bentuknya cair seperti ini dan biasanya diletakkan di tabung reaksi. Jadi kalau
ditanya apa fungsi tabung reaksi, itu salah satunya kalau di lab mikrobiologi itu sebagai tempat untuk menyimpan media cair ya dan menumbuhkan mikroba atau mengkulturkan mikroba begitu. Nah, apakah tabung reaksi hanya diperuntukkan untuk media cair? Tidak, nyatanya media padat juga ada gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang tabung reaksi seperti ini itu eh, tekniknya atau metodenya itu biasanya agar tegak atau agar miring ya yang paling sering gitu. Tapi kalau untuk yang menggunakan cawan Petri ini sifatnya ya flat ya. Jadi paling sering digunakan untuk identifikasi atau tujuan untuk mendapatkan isolat murni begitu. Dan biasanya juga untuk mengetahui berapa sih jumlah mikroba di dalam suatu produk gitu ya. Misalkan untuk mengetahui keamanannya dari segi mikrobiologisnya itu biasanya kita juga menggunakan cawan Petri seperti ini. Yang kedua ada media diperkaya ya. Kalau yang tadi itu kan sifatnya masih sangat umum ya. Jadi semua bakteri itu masih dimungkinkan bisa tumbuh di sana. Kalau media diperkaya itu artinya sedikit naik level ya untuk media basal atau media Na dan media Nb tadi. Itu bedanya adalah kalau untuk media diperkaya itu ditambahkan ya nutrisi ekstra gitu. Yang itu bisa dalam bentuk darah, serum atau kuning telur dan sebagainya ya. Jadi biasanya kalau untuk media diperkaya ini dikhususkan untuk bakteri-bakteri yang memang sulit untuk ditumbuhkan yang menggunakan media basal begitu. Jadi dengan adanya media diperkaya ini memberikan kesempatan ya terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari kelompok yang lain gitu ya. Meskipun berasal dari sama-sama dalam satu bahan begitu. Jadi memang spesifik untuk bakteri itu cepat dia melakukan proses pertumbuhan sehingga kita lebih mudah untuk mengidentifikasi atau mendapatkan kultur murni ya. Nah, di sini contoh untuk media diperkaya, misalkan media selenit cysteine broth ya atau SCB ya. Dalam waktu 12 sampai 16 jam itu sudah bisa menghasilkan koloni bakteri yang diinginkan. Jadi untuk bakteri selenit cysteine broth itu biasanya untuk menumbuhkan atau mengkulturkan bakteri Salmonella ya. Kemudian ada alkaline peptone water ya, ini dalam waktu 6 sampai 8 jam. Ini untuk menumbuhkan atau mengkulturkan Vibrio cholerae ya. Jadi kalau biasanya untuk identifikasi suatu penyakit yang memang itu disebabkan oleh Salmonella dan kolera ya atau kolera di sini tentu sudah bisa kita tebak ya kalau kolera berarti dia penyebab penyakit kolera. Itu kita bisa menggunakan media ini untuk identifikasi yang itu sampelnya bisa diambil dari darah manusia gitu ya kalau itu adalah yang berkenaan dengan sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah alkaline peptone water ya. Jadi ini ditambahkan NaCl 3% ya. Ini untuk mengkulturkan bakteri Vibrio halophilic. Gitu. Jadi secara spesifik memang dikhususkan untuk menumbuhkan masing-masing bakteri ini. Apakah bakteri lain juga mungkin bisa tumbuh? Ya bisa, gitu ya. Karena kan ini basicnya adalah media basal, gitu. Tapi karena dia sifatnya spesifik yang diperkaya memang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing bakteri, maka bakteri yang memang kita inginkan itu dia pertumbuhannya lebih cepat ya. Jadi bisa dikatakan kompetisinya dia kuat gitu. Oke, kemudian media diferensial ya. Jadi maksud dari media diferensial itu media yang mengandung unsur yang memungkinkan untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni atau campuran ya. Contoh di sini biasanya ini untuk membedakan ya dari dua kelompok bakteri itu berdasarkan kemampuannya untuk metabolisme biasanya seperti itu. Misalkan di sini untuk jenis media Mekongke ya. Jadi media Mekongke itu secara khusus dengan adanya bakteri yang tumbuh di media Mekongke itu dapat dibedakan bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa dan yang tidak mampu untuk memfermentasikan laktosa ya. Jadi nanti akan ada bedanya. Kemudian ada media
KIA ya, Klinger Iron Agar ya. Jadi dapat mengetahui bakteri yang mampu fermentasikan laktosa ya dan glukosa serta pembentukan H2S ya. Kemudian ada triple sugar iron agar atau agar TSI. Nah, di sini untuk mengidentifikasi organisme intestinal ya, gram negatif itu berdasarkan kemampuannya untuk mengfermentasi dextrosa, laktosa, dan sukrosa serta menghasilkan sulfida. Ada juga media eosin metilen blue agar atau MBA ya. Di sini mengandung laktosa dan berfungsi untuk membedakan mikroba yang memfermentasi laktosa seperti E. coli. Ya, yang penting dalam sesi ini kalian paham dulu ya untuk masing-masing media. Jadi media ini fungsinya untuk apa? Ini adalah contoh-contoh dari media diferensial. Jadi kalau secara spesifik yang berkenaan dengan reaksinya, hasilnya, perubahan warnanya, kalau memang itu bisa diamati dengan perubahan warna, itu berarti masuk ke identifikasi biokimia. Ya, jadi nanti akan ada bab sendiri yang berkenaan dengan uji untuk biokimia mikroba. Ya. Yang keempat adalah media selektif. Sebetulnya sudah bisa diambil kesimpulan ya dengan adanya istilah selektif berarti memang dikhususkan untuk bakteri yang memang kita inginkan dan sifatnya itu tunggal begitu ya. Jadi apa namanya kita sengaja menambahkan komponen tertentu ya di dalam media kita ya memang itu yang diharapkan oleh bakteri tersebut atau justru malah memberikan dampak negatif untuk bakteri lain begitu ya yang sifatnya kompetitor terhadap bakteri yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini ya ada PEA ya atau phenylethyl alkohol agar. Nah, di sini khususnya untuk menemukan jenis bakteri gram positif ya. Bahwasanya PEA itu mengandung alkohol sehingga dia dapat meminimalisir kompetitor dari bakteri gram positif. Kenapa? Karena bakteri lawannya, berarti bakteri negatif ya, itu tidak tahan dengan adanya alkohol. Jadi dengan adanya alkohol ini itu dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri gram negatif. Akhirnya apa? Yang banyak tumbuh di sana adalah bakteri gram positif. Nah, itulah caranya ya sifat untuk media selektif bekerja. Ada juga media TCBS ya, tiosulfat sitrat bilsat sukros ya. Ini merupakan media selektif untuk bakteri Vibrio cholera ya. Jadi betul-betul spesifik memang untuk tumbuhnya Vibrio secara VIP lah ya, secara khusus itu ya untuk bakteri tersebut sehingga bakteri lain tidak bisa tumbuh di wilayah tersebut. Ada media Salmonella dan Shigella agar atau kita singkat SSA ya. Jadi sudah dilihat dari namanya sudah tahu lah ya, berarti media SSA ini dipergunakan untuk menyeleksi bakteri Salmonella dan Shigella. Ini Salmonella sama Shigella ini memang kalau untuk pengujian secara media selektif itu dalam satu wadah itu bisa tumbuh antara Salmonella dan Shigella. Hanya saja mungkin nanti bisa dilihat dari hasil koloninya untuk dilakukan identifikasi masing-masing mana Salmonella, mana Shigella. Oke, kita masuk ke isolasi mikroba yang mana ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ya. Jadi isolasi mikroba itu kalau tadi saya sudah menjelaskan di awal, kita bisa melakukan itu langsung dari alam ya, atau memang kita sudah ada koleksi sebelumnya atau sudah ada kultur mikroba sebelumnya yang disimpan. Ya, jadi tergantung dari mana aja ya, bisa dari alam, bisa dari koleksi kultur yang ada, begitu. Sebetulnya kalau untuk industri pengennya sih nggak mau ribet ya, yang jelas. Yang kedua itu mudah, dan yang ketiga itu tidak membutuhkan apa ya semacam
kalau bisa dikatakan cost-nya itu murah gitu ya. Ya meskipun murah itu relatif ya, tergantung dari kebutuhan juga. Tapi dalam skala industri ini perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi yang pertama dari nutrisinya itu murah dan mudah gitu ya. Jadi tidak ribet, karena kalau ribet nanti jatuhnya mahal, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang apa namanya dihargai oleh si bakteri tersebut. Kemudian suhu ya. Nah, ini tentunya dalam hal ini bisa dikatakan apa ya, menyesuaikan dengan kondisi lab begitu ya. Sebetulnya sudah banyak industri-industri yang bisa menyediakan alat-alat untuk suhu di atas 100 derajat Celcius yang memang itu ada beberapa jenis bakteri yang bisa tahan ya di atas 100 derajat Celcius begitu. Kalau memang betul-betul tidak ada opsi lain atau source lain ya, hanya bakteri itulah yang mampu menghasilkan senyawa atau apapun itu yang bersifat biologis ya, yang untuk kebutuhan manusia, tidak ada lagi apa boleh buat, berarti harus menyediakan kondisi suhu yang memang sesuai dengan kebutuhan bakteri tersebut. Misalkan bakteri yang diambil dari kawah gitu ya, atau bakteri yang diambil dari sumber air panas. Nah, itu kan berarti sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bakteri itu dapat tumbuh di tempat atau suhu yang panas atau suhu yang tinggi ya. Kemudian alatnya, alat juga biasanya juga secara umum tidak boleh terlalu berlebihan ya dalam hal ini ya, tentu kalau untuk lab mikrobiologi secara standar itu cukup gitu ya, tidak perlu lagi ada yang di luar dari kebutuhan atau ketersediaan lab mikrobiologi gitu. Kecuali kalau memang betul-betul tidak ada lagi yang lain untuk sumber ya. Kalau selama masih ada mikroba lain untuk sumber ya biasanya dipilih yang itu gitu, tidak yang ribet begitu. Kemudian sifat mikroba stabil, maksudnya apa? Tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi pada saat satu sesi itu akan sama dengan yang kedua, ketiga, keempat hasilnya begitu ya. Selama prosedurnya sama, selama kebutuhan nutrisinya dibuat sama, apapun yang berkenaan dengan lingkungannya dibuat stabil. Ya, kalau misalkan mikroba itu gampang sekali mengalami perubahan sifat fisiologis, tentu ini akan membuat rugi ya. Artinya pada sesi pertama itu bagus tuh menghasilkan senyawa yang diinginkan begitu, tapi kedua, ketiga enggak. Nah, otomatis ini sifatnya tidak stabil. Kemudian selain sifatnya yang stabil, itu produktivitasnya juga cukup tinggi ya. Jadi apa yang kita inginkan dari mikroba tersebut itu bisa disesuaikan. Misalkan kita ingin mendapatkan enzim yang itu hasil dari mikroba untuk metabolisme ya, ya kita betul-betul mendapatkan enzim yang kita inginkan. Dan yang tentunya dalam proses akhir itu mudah sekali untuk apa ya, untuk dipurifikasi gitu ya, atau dimurnikan gitu. Yang itu istilah purifikasi berkenaan dengan memisahkan produk yang kita inginkan dengan kultur begitu. Ini tergantung apa yang mau kita ambil, tapi kebanyakan memang adalah metabolit sekunder atau produknya ya. Kalau yang mau kita ambil data produknya, berarti produknya dipisahkan dari yang lain-lainnya. Nah, yang lain-lainnya itu termasuk bakteri, termasuk sisa-sisa media segala macam gitu, atau bahan-bahan yang lain. Betul-betul itu adalah produk yang kita maksud begitu. Nah, ini untuk kriteria mikroba yang memang dibutuhkan dan memang diutamakan untuk industri begitu ya. Tapi kalau yang sifatnya itu untuk riset, untuk penelitian, ya tentunya kita juga menyesuaikan dengan itu ya. Siapa tahu kita bisa mengembangkan sumber-sumber baru ya untuk obat-obatan yang itu berkenaan dengan ilmu farmasi ya kan. Karena tentunya dalam hal ini mikroba itu masih perlu di telaah lebih lanjut karena sifatnya itu masih sangat banyak ya, dan membutuhkan ahli-ahli yang sifatnya itu menguasai secara lab gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dengan kalian belajar ya terkait dengan mikrobiologi, kedepannya kalian bisa menemukan opsi-opsi atau sumber-sumber yang itu berkenaan dengan kefarmasian yang bisa dikembangkan gitu. Kemudian ada beberapa metode untuk pengambilan sampel ya. Ini terutama yang ada di alam ya. Jadi pengambilan sampel pun juga harus dilakukan dalam kondisi steril, terutama dari alat-alat yang digunakan
ya. Kita pasti butuh alat untuk mengambilnya, kemudian butuh wadahnya, ya kan. Jangan sampai wadahnya kotor, alatnya yang ngambil juga kotor. Nah, akhirnya nanti yang masuk ke dalam sampel itu adalah yang berasal dari wadah itu tadi atau alat itu tadi, ya. Nah, kalau biasanya untuk sampel yang berupa padatan, ya itu bisa dari tanah, serpihan batu, kayu, dan lain-lain. Pokoknya yang bersifat padat, ya. Ya, kita bisa menggunakan menggunakan spatula atau pinset. Tapi ingat ya, dalam kondisi harus steril, ya. Dan penyimpanannya pun menggunakan kantong plastik yang steril juga seperti ini. Ya. Nah, kalau itu berupa cairan, itu bisa darah, bisa urin, bisa air, bisa lumpur dan lain-lain lah ya. Pokoknya dia sifatnya yang cairan. Kita biasanya menggunakan tabung polipropilen steril ya untuk menyimpan. Jadi dia tidak rusak juga ya mikroba di dalamnya dan juga tidak akan mengalami kontaminasi selama cara pengambilannya benar gitu ya. Misalkan untuk di rumah sakit untuk pemeriksaan laboratorium, misalkan untuk mendiagnosa suatu penyakit dari sampel darah misalkan ya atau urin, nah pasti dia akan mengambil darah kita untuk dimasukkan ke dalam tabung polipropilen steril ya. Nah itu baru di uji begitu apakah ditumbuhkan dalam media tertentu ya sesuai dengan diagnosa yang diberikan bakteri apa yang tumbuh seperti itu. Nah, kita akan belajar terkait teknik-teknik isolasi ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bakteri yang itu diambil dari alam. Setelah itu kita berusaha untuk menumbuhkan ya di lab secara steril tentunya dengan media yang sudah disediakan ya. Yang pertama ada teknik strike plate ya atau gores, teknik gores ya. Yang kedua spread plate atau teknik sebar ya. Yang ketiga pour strike ya. Jadi ada itu penuangan. Kemudian ada kultur yang diperkaya, arrangement kultur ya, pengenceran berseri dan isolasi tunggal ya. Jadi ini ada yang diralat sebentar, ini bukan power strike ya, tapi power plate betul tadi di awal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Teknik gores ya. Jadi teknik gores itu membuat garis sebanyak mungkin ya pada media lepeng atau media Petri yang berada di cawan Petri ya, yang itu menggunakan jarum ose yang ujungnya bulat ya. Jadi ada beberapa pola yang dapat dibentuk dengan metode strike plate ini ya. Ada pola goresan T ya, goresan kuadran, goresan radian atau goresan sinambung ya. Jadi pada intinya dengan penggoresan ini akan membuat koloni itu menjadi terpisah gitu. Karena tentunya akan yang perlu diperhatikan di sini ketika koloni itu masih bertumpuk atau masih banyak itu masih bercampur-campur nih. Tapi kalau sudah membentuk satu koloni itu berarti sudah diyakinkan itu berasal dari satu induk yang sama atau secara identifikasi atau identitasnya itu sama ya. Jadi menghindari sekali kalau koloni itu sifatnya sangat banyak dan menumpuk bersambung-sambung gitu ya. Kenapa? Karena masih sangat bercampur-campur, itu kita belum bisa disebut sebagai kultur murni. Jadi dengan penggoresan ini diharapkannya dapat menghasilkan yang kita inginkan ya, yaitu penggoresan yang sempurna itu akan menghasilkan koloni yang terpisah dan tidak boleh terputus ya. Jadi ketika satu kali mengambil sampel dari bakteri ya, nah itu tidak boleh mengambil kedua, ketiga sampai selesai. Jadi disitulah yang terusnya akan dilanjutkan. Contoh, misalkan saya menggunakan penggoresan tipe T di sini. Nah, tipe T ini misalkan dibuat
dalam satu cawan Petri garis seperti ini. Kenapa dikatakan T? Karena memang bentuknya menyerupai huruf T ya. Jadi misalkan berawal dari sini, setelah kita ambil apa namanya sampel atau biakannya itu ya, kita oleskan seperti ini, menggaris seperti ini sampai selesai di titik ini. Dan itu tidak boleh diambil lagi untuk sampel yang keduanya, itu nggak boleh. Masih dilanjutkan lagi ya, diteruskan seperti ini sampai ke titik sini ya, dan diangkat dan diteruskan lagi sampai berakhir. Nah, tentunya sudah dapat dipastikan ya, kalau yang di awal-awal ini tentunya masih padat banget karena masih banyak gitu ya. Semakin ke sini, ke sini, ke sini semakin sedikit. Nah, semakin dia mendekati titik terakhir ini, maka dia akan didapatkan koloni-koloni yang terpisah agak jauh gitu ya. Dan itu disebut sebagai koloni tunggal. Nah, itulah yang kita ambil. Itu bukan yang ini, bukan yang ini gitu. Karena kalau sudah mendekati titik terakhir ini, itu sudah bisa diamati koloni-koloni tunggalnya. Sama dengan yang lain, misalkan goresan kuadran, berarti ada 4 ya, di satu ya, dilanjutkan lagi 2, dilanjutkan lagi 3, dilanjutkan lagi 4. Untuk 1, 2, 3 ini pasti masih padat. Ya, tapi semakin ke sini semakin tipis dia. Nanti akan dilihatkan contohnya seperti apa. Nah, ketika sudah masuk ke kuadran 4, nah ini sudah sangat tipis dan sudah sangat apa ya? Jaraknya itu sudah mulai terpisah antara satu dengan yang lainnya, dan baru di area titik terakhir ini sudah ditemukan adanya koloni-koloni yang bersifat tunggal. Itu begitu pula untuk yang goresan radian dan goresan sinambung. Ini contohnya ya, jadi tentunya yang pertama sebelum dilakukan proses isolasi, kita lakukan dulu sterilisasi dengan cara membakar langsung ya, jarum ose ke bunsen begitu, setelah itu agak didinginkan dan dicelupkan 1 kali saja di sampel ya, atau di botol sampel atau di wadah sampel, setelah itu kita lakukan penggoresan yang itu bisa menggunakan pola-pola yang sudah dijelaskan tadi. Kalau yang digambar ini polanya dalam kode kuadran ya, kuadran 4 gitu ya. Jadi goresan pertama, terus goresan kedua ya. Oh ini pertama ya, ini kedua, terus yang ketiga dan yang keempat. Ini sudah bisa dipastikan. Yang pertama ini masih banyak banget ini ya. Yang kedua sudah mulai ada penurunan. Yang ketiga sudah mulai agak tipis ya. Nah, yang keempat itu sudah bisa ditemukan koloni-koloni tunggal. Contohnya nih, kalau semisal dia menggunakan tipe kuadran ya. Jadi yang pertama ini adalah yang masih padat. Nah, kemudian yang kedua ini sudah mulai agak berkurang atau agak tipis. Nah, yang ketiga ini sudah mulai ada jarak ya tersatu dengan yang lain. Nah, yang keempat, nah ini sudah ditemukan koloni tunggal. Nah, inilah yang kita ambil ya. Karena koloni itu tidak boleh padat seperti ini. Ini kalau masih padat seperti ini berarti itu masih beragam ya. Masih campur-campur. Tapi kalau sudah koloni ini prinsipnya koloni tadi itu berasal dari induk yang sama. Ya, jadi itu bisa dikatakan golongan atau spesiesnya sama. Tinggal nanti identifikasi lanjutnya, apakah beda apa namanya, sama-sama dalam satu genus atau dalam satu spesies, atau dalam satu spesies tapi berbeda variasinya. Nah, ini yang metode tes juga seperti ini ya. Ini 1, goresan 1, dilanjutkan ini goresan 2 dan goresan 3 ya. Nah, ini sudah ditemukan koloni di paling ujung ini. Nah, ini yang kita ambil. Begitu pula dengan sinambung ya, dari awal ini, jadi dia terus tanpa terputus seperti ini, semakin ke ujung dia semakin ditemukan adanya koloni tunggal. Nah, inilah yang disebut sebagai kultur murninya gitu ya. Prinsipnya semoga kalian bisa paham terkait teknik isolasi. Yang kedua adalah penyebaran ya, teknik sebar atau spread plate gitu. Bedanya apa kalau untuk yang spare plate ya? Jadi yang pertama kalau untuk yang sebar ini dia tidak menggunakan metode gores atau melibatkan jarum ose ya. Jadi cukup dia itu di media agar yang sudah padat, memadat ya, itu cukup menuangkan kulturnya atau sampel bakterinya, kemudian disebarluaskan ya menggunakan alat yang khusus untuk menyebarkan secara merata di seluruh permukaan cawan Petri.
ya. Jadi awal mulanya sampel ya yang sudah dilakukan pengenceran ya sama semua ya semua metode ya itu harus sampelnya itu sudah diencerkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ya di atas permukaan media yang sudah memadat itu dituangkan ya kurang lebihnya 0,1 mil ya dimasukkan ke dalam media yang sudah memadat, kemudian diratakan atau disebarkan seperti ini hingga merata seperti ini, lalu diinkubasi ya, diinkubasi di suhu 37 derajat ya dengan menggunakan alat inkubator, baru dihasilkan seperti ini. Nah, ini adalah koloni-koloni yang tumbuh di media yang menggunakan metode spread plate ya. Nah, kalau media tuang ya beda lagi. Kalau media tuang ini bukan media dulu yang dimasukkan ke dalam cawan Petri, tetapi sampelnya atau sampel mikrobanya yang dimasukkan dulu ya. Kemudian baru dituangkan media, tapi bukan media yang baru dibuat panas mendidih itu langsung dimasukkan, itu tidak, karena tentunya akan membuat mati ya si bakteri. Tapi biarkan agak dingin tapi belum memadat, setelah itu dituangkan. Berarti logikanya ketika masih seperti ini kan masih membaur ya, artinya apa ya proses pengadukannya itu maksimal begitu. Jadi memungkinkan bakteri itu tidak hanya tumbuh di area permukaan atas, tapi juga bisa di permukaan bawah media. Nah, ini penting sekali untuk menumbuhkan dua jenis bakteri yang itu berdasarkan ketersediaan dari oksigen. Jadi kalau misal bakteri itu tumbuh di permukaan ya, maka itu adalah bakteri yang memang membutuhkan oksigen atau kita kenal sebagai mikroba aerob. Tapi kalau dia tumbuh di permukaan media ya yang dibawa dari media ya, nah itu berarti dia tidak bisa tumbuh ketika ada oksigen. Berarti dia termasuk ke dalam bakteri anaerob seperti itu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Kita ingin mengambil bakteri yang seperti apa gitu. Kemudian ada kultur yang diperkaya ya. Jadi kultur yang diperkaya itu secara khusus untuk mengisolasi bakteri yang mempunyai fisiologis yang khusus ya, jumlahnya yang bisa dikatakan beda dengan yang lain ya, sulit gitu. Dia mendapatkan peluang untuk tumbuhnya kecil dan tentunya karena apa? Pertumbuhannya lambat gitu. Jadi pada prinsipnya itu menggunakan komposisi media dan kondisi inkubasi tertentu ya, sehingga yang tumbuh itu hanya bakteri yang diinginkan. Nah, media basal yang diperkaya dengan nutrisi ekstra, yang itu bisa dalam bentuk darah, serum, ya, kuning telur, dan sebagainya. Jadi biasanya juga begitu ya, untuk bakteri yang diperkaya pun itu juga ditujukan untuk bakteri-bakteri yang memang untuk apa ya, yang sifatnya itu membutuhkan perhatian yang lebih gitu ya. Misalkan dengan ditambahkannya belut agar ya, yang itu ada kandungan darah di sini, kemudian ada coklat ya, dan lain-lain gitu. Nah, tentunya dalam hal ini penambahan nutrisi itu diatur dengan persentase terkontrol begitu ya. Jadi tidak boleh berlebihan juga ya. Misalkan untuk blood agar ya atau agar darah ya, ini dipersiapkan untuk menambahkan 5 sampai 10% dari darah ya, dari volume agar ke bahan dasar agar. Jadi kisaran 5 sampai 10% darah aja. Jadi tidak boleh banyak atau justru malah komposisinya lebih banyak daripada agarnya, itu nggak boleh. Jadi memang dalam kisaran 5 sampai 10% saja. Oke, kita sudah belajar tentang tipe-tipe metode isolasi ya. Ada metode gores, ada metode sebar ya, ada metode tuang, dan juga menggunakan kultur yang diperkaya begitu. Ini hampir sama dengan media yang diperkaya tadi yang di awal sudah saya jelaskan, memang khusus untuk menumbuhkan bakteri yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengenceran ya. Penting sekali ya, ini perlu dipahami. Terlebih itu adalah jenis sampel bakteri yang kita ambil dari alam.
ya, karena di sifat di alam itu kan masih sangat beragam, kemudian masih sangat banyak ya, jadi perlu dikecilkan lagi angkanya. Oleh karena itu kita menggunakan prinsip pengenceran berseri ya. Jadi untuk pengenceran berseri ini digunakan jika jumlahnya itu masih memungkinkan untuk banyak ya, dan itu akan mengganggu untuk mendapatkan isolat murninya atau kultur murninya ya. Jadi dengan adanya pengenceran berseri atau pengenceran bertingkat ini diharapkan hanya mendapat satu galur mikroba atau satu indukan mikroba saja ya, jadi satu jenis yang sama. Dan tujuannya tentunya pengenceran ini untuk mengurangi konsentrasi zat dalam larutan. Nah, dalam hal ini adalah si mikroba tersebut ya. Jadi pengenceran yang dilakukan secara berulang untuk menaikkan faktor pengenceran dengan cepat. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya di pengantar praktikum. Jadi misalkan yang saya ambil ini adalah mikroba yang berasal dari cairan ya. Nah, sebanyak 1 ml cairan, biasanya pengenceran itu bisa menggunakan Aquades ya. Itu diambil 10 ml, 10 ml itu total. Jadi 1 ml itu dari sampel, 9 ml-nya itu dari Aquades. Kalau itu menggunakan Aquades atau menggunakan broth juga bisa ya. Tergantung dari pengenceran kita itu akan menggunakan apa. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan pengenceran level 1 ya, atau 10 pangkat min 1. Nah, kemudian dilanjutkan pengenceran yang kedua. Bukan lagi dari sampel yang awal, tetapi dari pengenceran yang pertama. Ya, 1 ml diambil dari pengenceran yang pertama, dimasukkan ke dalam 9 pengencer yang baru. Ya, ini kita peroleh level pengenceran 10 pangkat min 2. Dilanjutkan lagi menjadi 10 pangkat min 3, diambil 1 mil dari pengenceran 10 pangkat min 2 atau yang sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam 9 mil pengencer. Begitu seterusnya sampai 10 pangkat 6. Ya. Nah, kalau diamati setelah ini dikulturkan di media yang itu ada di cawan Petri, ternyata pada saat pengenceran pertama itu masih sangat begitu padat sekali. Ya, ini belum bisa kita amati karena masih sangat bercampur baur itu ya, masih beraneka ragam karena pada prinsipnya dengan tingkat pengenceran yang dilakukan itu hanya mendapatkan satu galon mikroba saja. Ini masih bermacam-macam kalau ini. Yang kedua juga sudah apa ya, masih bermacam-macam, masih begitu padat, tetapi sudah mulai ada penurunan ya jumlahnya. Semakin ke jumlah pengencerannya banyak ya, semakin tinggi dari 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 6 ya. Semakin ke sini semakin sedikit dan akhirnya kita bisa memperoleh kultur tunggal atau koloni tunggal ya. Di pengenceran 10 pangkat min 4 sudah bisa ini tunggal ya. Belum, kalau yang ini belum, masih sangat padat di sini. Bahkan sampai 10 pangkat min 6 ternyata nggak ada sama sekali ya. Jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita nggak bisa mendapatkan kultur murni. Paling tidak ke pengenceran 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 5. Kita sudah bisa diambil satu koloni. Nah, ini titik-titik ini kan koloni. Gitu ya. Kemudian ada istilah isolasi tunggal. Nah, kalau isolasi tunggal ini lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah? Tetapi membutuhkan skill yang tinggi ya, karena butuh pelatihan khusus. Kenapa? Karena menggunakan alat gitu ya. Tentunya alatnya juga terhitung mahal, tapi cepat gitu untuk menghasilkan isolat dari kultur murni. Jadi untuk isolasi tunggal ini menggunakan alat mikromanipulator ya, yang digabung dengan mikroskop untuk mengambil satu sel mikroba tunggal dari sampel ya. Nah, dengan mikromanipulator, jadi si operatornya ini dapat mengontrol gerakan mikropipet atau tabung kapiler. Nah, ini tabung kapiler nih, ya, di bawah lensa. Jadi bisa kelihatan seperti ini karena langsung diteruskan ke mikroskop dan ditampilkan di layar, ya.
Nah, dipindahkan ke tabung selanjutnya di media yang sesuai. Jadi sudah ada alat khususnya di sini, wadah khususnya juga. Jadi setelah diambil dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya dengan media yang sesuai, itu adalah sudah menjadi proses isolasi tunggal. Jadi memang betul-betul bakteri atau koloni yang kelihatan di sini, yang kita maksud gitu ya. Kalau enggak ya enggak kita ambil. Nah ini contohnya, ini koloni ya. Jadi inilah yang kita pindahkan, tidak yang lainnya. Gitu. Ini cara cepat untuk mendapatkan isolasi tunggal. Juga bisa menggunakan metode kapiler ya untuk mendapatkan sel tunggal mikroba. Jadi kayak semacam wadah yang berisi lubang-lubang seperti ini ya. Yang ini apa namanya, bisa disebut sebagai tempat untuk sampel ya, sampel itu berada gitu. Jadi dengan menggunakan mikroskop ya, cari tetesan yang hanya mengandung satu mikroba saja. Jadi tetesan itu nantinya akan dipindah ke kapiler steril, ke media segar ya, atau media baru gitu untuk memperoleh mikroba tunggal ya, dan sebagainya. Oke, setelah itu ya, setelah kita mendapatkan kultur murni yang berupa kultur atau koloni tunggal tadi ya, jadi tahap selanjutnya itu adalah identifikasi mikroba ya. Untuk identifikasi ini tahap berikut ya, setelah diperoleh kultur murni ya, ada beberapa yang memang menjadi pantauan atau pengamatan dalam identifikasi mikroba. Yang pertama adalah morfologi ya. Jadi morfologi itu bisa diamati dari ukuran, bentuk ya, susunan sel, adanya flagel, kapsul, spora ya, dan ini adalah bagian-bagian dari bakteri tersebut ya dengan bantuan mikroskop ya, baik itu dengan pewarnaan maupun dengan yang tidak ya. Untuk morfologi itu biasanya diamati bentuknya dulu ya, apakah dia bulat ya atau kokus ya, apakah dia berbentuk batang, basil, apakah dia berbentuk spiral ya atau spirillum. Gitu. Nah ini untuk variasi bentuknya ya, apakah kokus pun ini bervariasi, ada yang monokokus, ada yang diplokokus ya, ada yang streptokokus ya, ada yang dia double berbentuk 4 seperti ini sakina ya, dan tetra ini yang hanya selapis, kalau ini yang 2 lapis. Ada juga bentuk-bentuk bakteri, ada yang monobasil ya, 1, ada diplobasil nih 2 ya, ada yang 4, 1, 2, 3, 4 streptobasil dan seterusnya ya. Nah, ini bentuk-bentuk spiral ya, ada yang spiral, ada yang vibrio ya, ada yang spiroseta. Nah, ini adalah variasi bentuk dari bakteri. Ini contoh-contohnya ya, kalau yang berbentuk basil itu contohnya Lactobacillus helveticus ya. Kalau yang diplo itu ini Diplobacillus, atau ada yang berbentuk lantai tapi bentuknya dasarnya adalah basil ya, atau Streptobacillus. Kalau yang berbentuk kokus ini ada Staphylococcus aureus ya, bentuknya bulat. Ada yang dua-dua seperti ini ya, contohnya Diplococcineseria, dan ada yang berantai, bulat-bulat berantai. Kalau ini berantai tapi bentuknya dia basil ya. Kalau yang berantai dari Streptococcus pneumoniae. Nah ini yang berbentuk spiral ya. Ini ada contohnya Spirillum volutans ya. Ada Vibrio cholera dan ada juga Spirosita pallida. Ya, ini adalah bentuk spesies ya dari bakteri yang secara morfologinya berbentuk spiral. Nah, itu secara morfologi ya. Nah, sekarang secara pewarnaan ya. Jadi pewarnaan ini sudah saya jelaskan di bab pewarnaan bakteri ya. Kita dengan catatan khusus kenapa mesti diwarnai, karena bakteri itu kan sifatnya dia transparan ya. Oleh karena itu kita tidak bisa mengamati bakteri begitu saja meskipun sudah menggunakan mikroskop. Jadi harus kita memberikan
efek kontras ya pada layar si bakteri itu berada ya dengan cara menambahkan warna. Nah, tergantung nih apakah bakterinya yang diwarnai atau layarnya yang diwarnai itu. Kalau bakteri yang diwarnai berarti bakterinya harus mempunyai kemampuan untuk menyerap warna yang kita berikan gitu. Apakah bakteri itu bersifat bakteri gram ya ataukah yang bersifat bakteri tahan asam, itu semua tergantung dari identifikasi bakteri yang kita peroleh gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah bakteri yang dibedakan berdasarkan kelompok gram ya, karena ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Jadi kalau bakteri gram positif itu ketika diamati menggunakan mikroskop itu akan nampak berwarna biru ya. Sedangkan kalau gram negatif itu akan berwarna merah. Ini sudah juga saya jelaskan ya bahwasanya secara morfologi juga untuk pemeriksaan mikroskopis itu penting sekali ya untuk mengetahui bentuk secara umumnya, kemampuan dalam menyerap warna begitu ya, apakah dia bersifat gram positif atau bersifat gram negatif. Untuk pewarnaan juga banyak ya jenisnya, ada pewarnaan sederhana, ada pewarnaan negatif ya, ada pewarnaan diferensial. Nah, ini ada dua jenis ya. Yang diferensial ini menggunakan lebih dari satu zat warna. Ada pewarnaan gram dan ada pewarnaan tahan asam. Kemudian ada pewarnaan khusus. Nah, ini bagian dari tubuh bakteri, dari sporanya, dari flagel atau dari kapsul ya. Ini silakan dibaca lagi atau silakan disimak lagi dari materi saya sebelumnya ya yang berkenaan dengan pewarnaan bakteri. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Nah, sekarang untuk bentuk dari kultur yang tumbuh di media ya atau yang di cawan Petri. Jadi kita bisa melihat yang pertama bentuk koloninya ya. Bentuk koloninya itu apakah dia filamentous ya, apakah dia spindle seperti ini, apakah dia irregular seperti ini, sirkuler seperti ini, atau rhizoid ya. Nah, ini adalah bentuk dari kultur yang tumbuh di media agar yang sudah dipersiapkan ya. Jadi bisa dilihat seperti itu. Nah, untuk bentuk koloni secara keseluruhan penampilannya itu ya ini untuk secara khusus ya, memang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita butuh mencatat begitu ya, yang tumbuh di satu cawan itu apa saja begitu ya. Apakah yang bentuknya melingkar ya, apakah yang bentuknya dia menyebar. Kalau yang melingkar kan berarti dia masuk ke sirkuler seperti ini. Kalau yang menyebar berarti dia masuk ke rhizoid gitu dan lain-lain ya. Ini contoh nih, ini contoh jenis apa namanya bakteri yang membentuk koloninya menjalar seperti ini. Ada juga yang koloninya membentuk beranjam seperti ini. Nah, ini pada bakteri Proteus dan yang satunya itu Bacillus mycoides ya. Jadi dia koloninya nggak hanya bulat-bulat yang saya contohkan tadi, itu bisa bervariasi tergantung dari bentuk koloninya masing-masing dari jenis bakteri ya. Atau juga kita bisa lihat dari tepi atau margin koloni ya, apakah dia tepian rata, tepian berlekuk ya, apakah tepian bergelombang, tepian bergerigi atau tepian seperti benang-benang atau filamentus ya. Ini yang dia bergerigi apa namanya? Di sini tidak ditulis ya rhizoid, dia menyebar gitu ya dan lain-lain. Kemudian dari ketinggian, ya ketinggian dari koloninya, apakah dia flat seperti ini ya, apakah dia raised seperti ini, convex ya bentuk cembung, atau dia berbentuk cembung di bagian tengah lebih menonjol gitu dan seterusnya. Ini contoh ya, ini contoh koloni bakteri Ralstonia solanacearum ya, ini pada media TZCA ya, Tetrazolium chlorid agar. Dia memiliki bentuk cembung seperti ini ya, berlendir ya berwarna putih dengan bagian tengahnya berwarna merah. Nah, itu adalah identifikasi dari koloni begitu. Selain itu ukuran ya, ukuran koloni, apakah dia koloninya titik hampir nggak kelihatan ya, punctiform ya, atau dia small,
apakah dia moderat seperti ini, apakah dia large ya besar. Gitu. Jadi semua itu bisa diidentifikasi dan diukur gitu ya, apakah dia termasuk punctiform ya, titik ya kayak titik gitu, atau dia small ya kecil, moderat seperti ini atau large ya. Jadi ini adalah parameter untuk ukuran koloni. Kemudian selain ukuran juga penampilan. Penampilan itu secara ini ya, keseluruhan koloni yang ada di media tersebut gitu. Apakah dia mengkilap ya, mengkilap itu bisa glistening, bisa glossy, bisa sini ya, dia pokoknya mengkilap gitu atau kusam gitu atau berawan ya. Jadi semua itu tergantung dari jenis bakterinya. Nah, di sini contohnya pada bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli itu dia bisa menampilkan warna mengkilap hijau ya. Jadi hijau metalik ya, ini pada koloni E. coli seperti ini. Kemudian optical property ya, ini sifat dari koloni itu apakah dia tembus cahaya atau tidak. Tapi pada umumnya sih tidak tembus cahaya ya, karena kan warnanya lebih ini ya, pekat begitu ya, burem gitu. Atau tidak tembus cahaya. Tembus cahaya itu sifatnya dia difusi ya, maksudnya translucent gitu. Jadi dia bisa lewat tanpa adanya gangguan. Jadi kalau dia sifatnya itu tidak tembus cahaya, ya berarti sifatnya itu dia tidak mampu untuk secara berdifusi ya cahayanya. Tekstur. Nah, tekstur ini biasanya dilihat dari koloni yang terbentuk gitu ya. Apakah koloni itu sifatnya halus atau sifatnya kasar. Nah, kalau yang halus ya ini bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang kasar itu seperti ini. Jadi dia kayak ada serabut-serabutnya seperti ini ya. Ini ada yang kasar. Atau warna ya, pigmen gitu. Pigmen yang terbentuk pada koloni tersebut ya. Jadi pigmen ini memang bervariasi, juga ditentukan oleh medianya ya. Jadi kalau misalkan E. coli itu yang bisa muncul warna hijau metalik itu ditumbuhkan pada media EMB ya. Kemudian ada juga yang berwarna apa ini pink keunguan ya. Jadi di sini contohnya Aerobacter aerogenes ya. Ini pada media Mekongke. Jadi dia akan berwarna pink seperti ini. Dan ada juga Serratia mersescens ya, ini pada media Mekongke. Jadi warnanya dia kuning 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 ini ya. Kayak kunyit gitu ya. Jadi warnanya seperti ini. Nah, itu adalah identifikasi dari pigmen yang terbentuk pada koloni. Kemudian dari segi nutrisi, nutrisi ini memang berkenaan dengan metabolisme bakteri ya. Biasanya kalau untuk identifikasi metabolisme seperti ini, itu kita menggunakan pengujian secara biokimia yang saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi pengujian secara biokimia yaitu akan mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Biasanya sih itu nanti akan dideteksi dengan reagen tes khusus ya, yang itu dapat menghasilkan warna pada reagen gitu ya. Nah, ini ada beberapa sumber atau source dari media ya, dan proses yang bisa terjadi dalam tubuh si bakteri atau metabolisme. Misalkan dari fermentasi ya, karbohidrat begitu. Di sini bisa menggunakan pengujian TSIA ya, atau bisa juga methylene red atau Voges fosfor gitu. Kalau yang penguraian itu bisa menggunakan hidrolisis polisakarida ya. Kalau yang respirasi ini berkenaan dengan ada tidaknya gelembung gas yang terbentuk ya. Biasanya bisa menggunakan uji oksidase, uji katalase, atau uji reduksi nitrat ya. Nah, ini lebih jelasnya nanti akan ada bab tersendiri yang berkenaan dengan uji biokimia pada bakteri. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau misalkan contoh-contoh tadi itu tidak hanya pada karbohidrat ya, misalkan pada protein gitu. Nah, di sini bisa menggunakan penguraian, misalkan penggunaan sitrat hidrolisis gelatin atau asam amino, misalkan ada uji indol ya, uji H2S dan motility, ada uji diaminase. Nah, ini contoh-contohnya ya, hasil dari uji biokimia untuk uji indol. Biasanya yang diamati itu perubahan warna
mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Ada uji MR ya dari warna juga, ada uji sitrat dari warna juga ya, ada uji urinase dari warna. Ini beda ini, artinya memang kita bisa mengidentifikasi secara spesifik ya dengan adanya reagen tes yang diberikan. Uji TSA atau dapat juga pada uji gula-gula ya. Jadi nanti secara spesifik itu akan dibahas ya di bab berikutnya yang berkenaan dengan uji biokimia pada bakteri. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk bab kita minggu ini yang berkenaan dengan isolasi, seleksi, dan identifikasi mikroba ya. Tujuannya sama pengertiannya itu harus dipahami betul ya. Dengan kita mengetahui pengertian, diharapkan juga kita sudah paham betul dengan tujuannya untuk apa, sehingga itu akan lebih mudah untuk diterapkan untuk next begitu ya. Artinya kita tidak memungkiri dan tidak boleh menutup kemungkinan untuk mengambil ya peran dari mikroba dalam pengembangan obat begitu ya, salah satunya. Kalau untuk yang lain-lainnya sudah mulai ya, awal mula antibiotik itu juga dari mikroba ya kan, kemudian fermentasi dalam proses pembuatan makanan itu juga mikroba. Sebetulnya dari segala bidang mikroba ini sudah banyak diterapkan ya, hanya saja memang butuh lingkungan yang sesuai, yang akhirnya kita tidak boleh sembarangan untuk menerapkan begitu, harus dalam tempat yang terkontrol. Kemudian yang melaksanakan pun juga harus mampu ya menggunakan alat, kemudian menghitung dan cara-cara yang berkenaan dengan teknologi laboratorium mikrobiologi begitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat disimak dan nanti untuk jadwal Zoom kita bisa berdiskusi begitu ya. Dan tentunya diskusi itu tidak hanya dari saya tetapi lebih ke kalian. Sehingga saya pun bisa lebih mudah untuk mengambil nilai keaktifan kalian dan sejauh mana kalian memahami dari materi yang sudah saya sampaikan untuk minggu ini. Oke, terima kasih itu dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.